Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat nih ibu-ibu nih. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah kajian Islam waktu duha Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan 1 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang qalbun salim, Bu ya. Pernah ingat Bu ya? Tentang hati yang bersih. Seperti apa dan bagaimana caranya kita sudah membahasnya. Nah, kita akan mencoba melanjutkan yang seharusnya ini lebih awal dibahas ini. Tapi tidak apa-apa terbalik. Yang penting jangan otak kita yang sungsang. Pembahasan boleh sungsang, tapi otak kita jangan sungsang. Kita akan membahas satu persoalan penting yang dibahas di dalam Islam, yaitu tentang persoalan hati. Atau di dalam bahasa Arab itu digunakan 2 istilah. Kalau hati itu yang bersifat fisik, yang biasa kita makan, hati ayam, hati sapi, hati kerbau dan lain sebagainya, itu disebut dengan kabidun, kabid. Itu hati. Tetapi kalau hati yang di sini adalah sesuatu yang bersifat spiritual, tak terlihat. Itu yang disebut dengan qalbun. Tapi qalbun itu dalam bahasa Arab secara kebahasaan itu sebenarnya artinya jantung. Jadi kalau hati itu artinya kabidun, kabid dalam bahasa Arab. Kalau jantung dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Tetapi qalbun yang di sini maksudnya bukan jantung, tapi adalah hati. Gambarnya bukan ini. Ini kan hanya untuk mempermudah love, ya kan? Heart. Maka kalau disebut dengan serangan jantung dalam bahasa Inggris disebut dengan heart attack. Bukan serangan hati, itu serangan jantung. Nah, kita nggak akan bahas biologi ya, atau kaitan dengan persoalan medis. Tapi yang kita bahas adalah sesuatu yang terkait dengan ilmu hati, ilmu pengenalan dan penyucian hati. Seperti apa hati itu? Kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu hati adalah sesuatu yang bersifat halus, latifah, lembut. Jadi latifah itu artinya lembut, halus, tidak terlihat. Yang bersifat rabbaniyah, ketuhanan, spiritual, dan ruhaniyah, tidak berbentuk, yang berkaitan dengan hati secara fisik. Jadi di dalam hati secara fisik itu ada sesuatu yang halus, latifah, sesuatu yang bersifat ketuhanan, dan sesuatu yang bersifat ruh spiritual, tidak terbentuk. Itu namanya hati. Jadi ada hati secara fisik, ada hati secara non fisik, yaitu non material, spiritual. Apa sih bahasa yang enak? Tidak terlihat, tapi ada. Kira-kira ada nggak sih sesuatu yang tidak terlihat tapi ada? Ada nggak? Ada. Listrik. Listrik ini, aliran listrik itu tidak terlihat, tetapi ada. Buktinya lampu ini nyala, kipas ini berputar. Berarti ada yang menggerakkan. Apa yang menggerakkannya? Ini lampu menyala, kipas berputar, yang menggerakkan apa? Listrik.
kita ini bergerak melakukan sesuatu, melihat sesuatu dan lain sebagainya. Yang menggerakkan adalah sesuatu yang bersifat halus, tidak berbentuk spiritual dan ketuhanan. Itu disebut dengan hati. Maka Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kata Nabi, ala wahyal qalbu. Nabi mengatakan, di dalam diri kita, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang disebut dengan hati. Itu segumpal daging yang secara fisik. Kemudian kalau seandainya segumpal daging itu bagus, maka semua yang keluar dari tubuh kita bagus. Kalau segumpal daging itu buruk, maka yang keluar dari tubuh kita adalah buruk. Segumpal daging itu kata Nabi adalah hati. Jadi hati di sini menggerakkan perbuatan. Kalau hati kita bagus, maka ucapan kita bagus. Yang dilihat oleh mata kita yang bagus, bagus. Yang bagus-bagus bukan melihat pakaian bagus, bukan. Tetapi misalnya menghadiri majelis-majelis ilmu, melihat Al-Quran dan lain sebagainya. Maka ibu ini yang hadir di sini itu hatinya bagus. Kenapa? Karena hati menggerakkan perbuatan kita untuk bisa menghadiri majelis yang sangat bagus ini. Itu di hati, digerakkan hati. Kalau hati bagus, pikirannya bagus. Kalau orang hatinya bermasalah, pikirannya bagaimana dia berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Itu kalau hatinya nggak bagus. Meskipun yang dia lihat itu benar, kalau hatinya bermasalah, dia akan utak-atik sesuatu yang buruk seperti terlihatan benar. Kira-kira banyak yang begitu sekarang, Bu? Banyak nggak, Bu? Banyak, Bu. Kita lihat di televisi sekarang, Pak, zaman politik nih, sudah tahu itu salah, tidak mengaku salah. Sudah tahu itu melanggar hukum, tidak mengaku dia melanggar hukum. Kasus ketua MK lah, nggak usah disebut namanya, mantan ketua MK. Sudah tahu dia salah, melanggar pelanggaran etika berat, tapi dia bilang, saya nggak melakukan kesalahan, saya akan tuntut tuh bayangkan. Ini persoalan. Kenapa? Hatinya bermasalah. Kalau hatinya bermasalah, maka semua yang keluar dari tubuhnya, dari matanya, telinganya, pikirannya, mulutnya, anggota badannya, tangannya, kakinya, itu bermasalah semua. Tapi kalau hatinya bagus, maka yang keluar dari matanya, telinganya, mulutnya, pikirannya, tangannya, dan anggota badan yang lainnya semuanya mengarah ke yang bagus. Maka hati itu menggerakkan seperti listrik. Listrik menggerakkan kipas angin. Sesuatu yang tidak terlihat tapi ada, dia menggerakkan kipas angin. Atau listrik menyalakan lampu yang tidak nyala, ketika dinyalakan listriknya, di-on-kan, maka dia menyala. Itu namanya penggerak. Kalau listriknya bermasalah, lampunya bermasalah. Kalau listriknya bermasalah, kipas angin tidak akan berfungsi. Kalau hati kita bermasalah, semuanya rusak. Makanya yang perlu dibenahi di dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini, persoalan hati. Karena hatinya banyak bermasalah. Nanti akan kita bahas apa sih yang membuat hati itu bermasalah, penyakit-penyakit hati. Maka kata Imam Al-Ghazali itu disebutkan, ini saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang paling banyak dirujukan atau jadikan rujukan oleh orang-orang yang membahas tentang persoalan qalbun. Di sana ada yang disebut dengan pembahasan al-qalbu war-ruh wal-fuad. Ada pembahasan tentang hati, ruh dan fuad. Fuad itu lebih kecil lagi, fuad. Inna sam'a
wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu 3 yang dimintai pertanggungjawaban? Karena semuanya itu sumber pengetahuan. Telinga, kita mendengar informasi, diolah oleh otak kita menjadi pengetahuan. Basar, penglihatan, kita melihat, lalu kemudian mengelola dengan otak kita menjadi pengetahuan. Itu yang kemudian menggerakkan kita. Pengetahuan itu menggerakkan kita. Hati, kita merasakan sesuatu lalu menjadi pengetahuan, lalu pengetahuan itu menggerakkan kita. Itu yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati itu seperti raja nih. Raja, ada nggak situ? Raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada ruh kita, nafsu kita dan akal kita. Nafsu ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu itu cenderung la ammaratun bisu, cenderung mengajak kepada sesuatu yang buruk dan jahat. Itu nafsu. Makanya pada saat ketika dalam satu riwayat, terlepas dari riwayat ini lemah atau tidak lemah, itu ada satu riwayat. Jadi pada saat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, Allah pun kemudian memanggil nafsu itu, wahai nafsu, aqbili, menghadaplah engkau. Nafsu nggak mau menghadap. Kenapa? Karena nafsu itu membangkang perintah Allah. Yang minta ini Allah. Kemudian setelah itu nafsu ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya, atau siapa saya. Apa kata nafsu? Anta anta, ana ana. Kamu ya kamu, saya ya saya, kata nafsu. Itu membangkang itu? Membangkang itu, Bu? Membangkang. Kamu, saya, kata nafsu. Pada saat akal diciptakan, akal ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa saya. Apa kata akal? Ana abduka wa anta rabbi, aku adalah hambamu, engkau Tuhanku. Taat. Tapi pada saat nafsu diciptakan lalu dipanggil oleh Allah dan dia tidak bergeming dari tempatnya, Allah bertanya kepada nafsu, siapa engkau, siapa saya? Apa kata nafsu? Kamu, ente, anak-anak, lu, gua. Berarti nggak ada hubungannya. Kata nafsu. Nafsu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar selama 100 tahun. 100 tahun dibakar. Setelah dibakar selama 100 tahun, kira-kira tobat nggak nafsu? Enggak. Nafsu dihadapkan kembali, ditanya dengan pertanyaan yang sama, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya. Apa kata nafsu? Anta, ana. Lu, gue. Enggak ada hubungannya. Allah pun kemudian marah, nafsu lalu kemudian disiksa lagi. Tapi siksanya beda dengan siksa pertama. Siksanya adalah diberikan rasa lapar. Tidak diberikan makan dan minum, diberikan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah itu dibebaskan, dihadapkan kembali kepada Allah, lalu kemudian ditanya, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya. Apa kata nafsu? Setelah disiksa dengan rasa lapar selama 100 tahun, nafsu mengatakan, anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanmu, aku adalah hamba. Jadi nafsu ternyata kalah sama rasa lapar. Makanya kemudian di dalam syariat kita dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan puasa. Tuh. Jadi puasa udah ada dari zaman dulu. Untuk apa? Mengendalikan nafsu. Supaya nafsu itu tidak liar, karena nafsu memang pembangkang. Nah, yang menggerakkan nafsu itu
Yang mengontrol dan mengawal kegiatan yang dilakukan oleh nafsu itu hati. Hati. Termasuk akal. Akal Anda itu dikendalikan oleh apa? Hati. Kalau hatinya bagus, pikiran Anda bagus, nggak neko-neko, nggak ada pikiran korupsi, nggak ada pikiran manipulasi, membengkakkan anggaran dan lain sebagainya. Kalau hatinya bagus, akalnya bagus, pikirannya. Tapi hatinya penuh dengan penyakit rakus, misalnya penyakit rakus, maka pikirannya akan berpikir gimana caranya korupsi yang aman supaya tidak ketahuan. Bagaimana caranya membengkakkan anggaran supaya dapat untung banyak. Harga laptop dianggarkan 20 juta, padahal harga yang dibeli di pasaran cuma 5 juta. Untung berapa itu, Bu? Dianggarkan 10 juta, 20 juta, tapi harga laptopnya itu 5 juta. Untung berapa? 15 juta. Berarti dia mengkorupsi anggaran sebanyak 15 juta. Kalau yang disediakan itu 100 laptop, 15 juta kali 100, berapa yang dia dapat? Itu kalau pikirannya, hatinya bermasalah, maka pikirannya akan berpikir gimana caranya saya mendapatkan uang itu dari itu. Itu yang saya maksud, bahwa hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu dan akal. Hati juga mengarahkan kelima panca indera manusia untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Ini panca indera. Panca indera apa aja sih? Panca indera apa aja, Pak? Mata, apalagi? Telinga, apalagi? Mulut, apalagi? Hidung, apalagi? Kuping sama telinga sama. Kuping, telinga sama itu, sarwa kene, sami mawon. Apalagi? Tangan, panca indera. Bingung ya? Saya juga bingung panca indera. Tapi intinya adalah melihat, mendengar, bicara, berpikir, meraba, itu panca indera itu. Meraba. Nah, semua panca indera kita itu dikontrol oleh siapa? Diarahkan oleh siapa? Hati. Anda mau nampar orang, kalau hatinya bermasalah, ini akan nampar nih, Bu. Tapi kalau hatinya penuh dengan tidak bermasalah, maka nggak mungkin kita nampar. Kita lagi ada orang maki-maki kita, tapi kita sabar. Hatinya bagus, sabar. Tangan tidak akan kita gerakan untuk menampar dia. Mulut akan tertahan untuk tidak memaki-maki dia, dan seterusnya. Itu kalau hatinya tidak bermasalah. Tapi kalau hatinya bermasalah, mulut menghina dia, tangan menampar dia. Itu kalau hati bermasalah. Maka hati itu mengontrol kelima panca indera kita. Kira-kira bisa dipahami nggak, Bu? Hati itu apa? Bisa dipahami nggak? Jadi hati yang dimaksud di sini bukan hati secara material, bukan hati yang biasa kita makan, tapi ada kaitan dengan itu, tapi lebih bersifat halus, tidak berbentuk, tidak terlihat, bersifat ketuhanan. Itu hati. Dan terlihatnya tidak ada, tapi ada. Malah dia menggerakkan. Saya berikan contoh yang lebih mudah adalah seperti listrik. Tidak terlihat, tapi menggerakkan tuh. Kalau ditanya mana sih listriknya, nggak kelihatan tuh. Tapi coba kontak itu yang ada listriknya, Anda masukkan tangan ke dalam lubang itu, mati Anda. Berarti ada dia. Itu yang disebut tak terlihat tapi ada. Nah, di dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, ini kitab ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu hati dibagi 3. Yang satu sudah dibahas. Yang pertama adalah
qalbun salim. Sudah dibahas pertemuan 1 bulan yang lalu. Qalbun salim itu adalah hatinya orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Hatinya para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, orang-orang siddiq. Itu namanya qalbun salim. Bersih hatinya. Kalau orang hatinya bersih, maka itu langsung ketika meninggal ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih. Kenapa? Karena tempatnya memang di surga. Yang kedua, hati yang disebut dengan hati yang mati. Kalau tanahnya itu mati, sulit ditanami tanaman-tanaman. Itu kalau tanahnya udah mati. Disebut dengan qalbun mayyit. Hati yang mati, mayyit. Mayyit itu sudah mati, mayyit. Dari kata mata yamutu, maut. Mayyit, orang yang sudah meninggal. Hati yang sudah mati itu adalah pembagian yang kedua dari qalbun mayyit. Hatinya siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, bahkan memusuhi Allah. Apa ayatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Itu ayat itu. Orang-orang kafir itu hatinya sudah ditutup. Karena hatinya sudah ditutup, maka cahaya enggak masuk. Cahaya enggak keluar, gelap. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fi dzulumat, di dalam kegelapan orang kafir. Kalau orang berjalan dalam kegelapan, kira-kira bisa sampai nggak ke tujuan? Nggak bisa sampai. Bisa jadi tersesat, bisa jadi dia tergelincir, gelap. Itu orang kafir. Hatinya mati. Mau dibilang apa? Sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja, engkau mau nasihati dia, tidak nasihati dia, sama aja kata Allah. La yu'minun, tidak beriman kepada Allah. Mati hatinya. Termasuk hatinya orang munafik. Munafik. Tahu munafik? Munafik itu lain di bibir, lain di hati. Mulutnya bilang iman, hatinya kufur. Mulutnya bilang saya beriman kepada Allah, tapi hatinya kufur kepada Allah. Itu munafik. Jadi manusia itu cuma 3 aja: mukmin, kafir, munafik. Orang munafik itu hatinya udah mati. Apa ayatnya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Itu ayat munafik. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Bukan cuma sekedar penyakit, Allah tambah lagi penyakit itu sampai parah. Fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Karena mereka itu suka mendustakan. Coba kalau ibu baca surat Al-Baqarah itu, Bu, setelah membaca tentang pembagian orang beriman, itu ada orang kafir, setelah itu ada orang munafik. Lihat perumpamaannya. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Ada tuh, nanti dibaca terjemahnya. Kemudian ada ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sumun, apa artinya sumun? Apa artinya sumun? Nggak bisa dengar, nggak bisa dengar dia. Jadi kalau orang mau ngomong yang baik-baik, tertutup, nggak bisa dengar. Dia punya telinga tapi nggak bisa mendengar, punya mata nggak bisa melihat. Itu orang-orang seperti itu, orang bermasalah hatinya. Jadi kalau ada orang ngajakin dia ke masjid, majelis taklim, dia cuma dengar doang, tapi dia tertutup. Itu seperti itu. Bukmun, ngomongnya susah, gagu, enggak bisa ngajak orang pada kebaikan. Gagunya bukan gagu, ada orang gagu,
Dia nggak bisa ngomong tapi bisa dengar. Ada nggak begitu? Ini dia yang namanya bukmun, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Jadi satu paket lengkap. Kasihan. Nah, orang munafik itu begitu. La yarji'un, nggak akan pernah sadar tuh kata Allah. Tidak akan pernah sadar orang-orang munafik. Kenapa? Qalbuhum qalbun mayyit. Karena hati mereka itu sudah mati. Kalau sudah mati susah. Tanah kalau sudah mati, Bu, mau diapain ini susah. Mau ditanam apa aja nggak bisa numbuh. Mati. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan qalbun marid. Ada yang disebut dengan qalbun marid, qalbun sakim, qalbun alil. Ada tiga istilah dipakai oleh Ibnu Qayyim. Qalbun marid, qalbun alil, qalbun sakim. Artinya sama. Jadi kalau orang sakit disebut marid atau alil atau sakim. Tiga bahasa. Itu bahasa Arab. Kata sakit itu bisa menggunakan beberapa kata dalam bahasa Arab. Itu hebatnya bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia, sakit ya sakit aja. Nggak ada istilah lain. Tapi bahasa Arab, marid, sakim, alil. Kalau kita belajar bahasa Arab. Nah, yang akan menjadi pembahasan kita adalah qalbun marid. Dan penyakit hati. Apa itu qalbun marid? Ini saya ambil lagi di kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitab ini adalah Ighatsatul Lahfan fi Masayidisy Syaitan. Halaman 13. Saya ambil di bahasa Arabnya, belum saya terjemahkan, tapi saya jelaskan nanti. Jadi qalbun marid, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu disebut dengan wa huwa qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Qalbun marid itu adalah hati yang di dalamnya itu ada yang hidup, ada yang sakit. Jadi ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Apa itu? Falahu madatani, ada dua unsur di dalam qalbun marid, hati yang sakit. Apa? Yang pertama adalah fafihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wa tawakkuli alaih ma huwa madatu hayati. Di dalam hati orang yang sakit itu ada dua unsur, ada dua bahan di dalam hati yang sakit. Unsur pertama yang disebut dengan unsur kehidupan atau materi hidup. Apa? Ada imannya, dia beriman sama Allah. Dia cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Dia ikhlas, ada. Tawakalnya ada. Tetapi di dalam hati itu juga wafihi min mahabbati syahwat wa itharuha wal hirsu ala tahsiliha. Tetapi di dalam hati itu selain ada imannya, ada kecintaan kepada Allah, ada juga ikhlasnya, ada juga tawakalnya kepada Allah, tapi ada juga kecintaannya kepada nafsu, hawa nafsu. Masih cinta dunia, hubbud dunya. Mengutamakan hawa nafsu dan dunia, dan al-hirs, rakus untuk mendapatkan itu. Hatinya siapa? Hatinya kita ini. Hati kita. Kita ini ada iman kepada Allah, ada. Kita ini tawakal, kadangkala pasrah kepada Allah, kadangkala kita ikhlas. Tetapi dalam hati kita masih ada kecintaan kepada dunia. Kadangkala kecintaan kepada dunia kita utamakan. Saya beri contoh. Bu. Ibu pilih. Ada dua pilihan. Pada jam yang sama, kalau dua-duanya tidak diambil, hilang. Yang pertama, sholat. Pilihan satu. Yang kedua, dapat uang 100 juta. Ibu pilih yang mana? Yang di belakang pilih yang mana? Kalau yang belakang kan ngontrol ini. Bu, pilih mana, Bu? Satu sholat. Kalau nggak diambil tuh sholatnya hilang, waktunya habis. Yang kedua 100 juta. Kalau nggak diambil hilang.
Yang mana ibu pilih? Ngomong gak percaya. Gak percaya. Itu teori itu. Di situ kita mati mahabbatus syahwat, masih cinta pada syahwat. Imannya masih kurus. Artinya apa? Qalbun marid, hati kita masih sakit. Maka perlu diobati terus, diterapi. Nah, hati kita ini masih hati sakit. Tapi kalau hati para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, itu hatinya qalbun salim. Surga pasti. Kalau kita, ibu yakin masuk surga? Yakin, Bu? Wallahu a'lam. Berarti belum yakin, berarti masih ada masalah dengan hati. Nah, hati yang sakit itu begitu, kata Ibnul Qayyim. Ada kecintaan kepada Allah, iman kepada Allah, tapi masih mengutamakan dunia. Itu yang disebut dengan hati yang sakit. Di sini disebutkan wa huwa mumtahanun baina da'iyaini, yaitu hati itu diuji. Oleh apa? Dua faktor pengujinya. Ini di bawah ini. Apa? Yang pertama, da'in yad'uhu ilallah wa rasulih. Faktor yang pertama yang mengajak dia kepada Allah dan Rasul dan akhirat, wa daril akhirat. Faktor yang kedua apa? Yad'uhu ilal ajilah. Faktor yang mengajak dia kepada al-ajilah, apa? Dunia. Ajilah itu sesuatu yang bersifat segera, itu namanya dunia. Kalau ajilah pakai hamzah, itu akhirat. Ajilah, ajilah. Yang satu pakai ain, ajilah, dunia. Kalau akhirat, ajilah. Nanti. Kita, dua itu faktor yang menarik kita. Yang pertama, ngajak kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Tapi yang kedua, ngajak kepada cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Cinta kepada dunia, kata Nabi, itu menjadi penyebab semua kesalahan. Coba ibu lihat sekarang yang terjadi. Persoalan cawapres. Kalau bukan karena cinta sama dunia, tidak mungkin dia mau jadi cawapres dengan cara curang. Kenapa? Hubbud dunya, cinta dunia. Apa itu dunia? Kekuasaan, harta, kekayaan, kenikmatan, itu dunia. Kalau Anda masih seperti itu, maka menghalalkan segala cara. Tuh, hati-hati. Apalagi sampai mengatakan tidak apa-apa dalam persoalan politik, curang nggak apa-apa. Bayangkan, kalau orang sudah seperti itu, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hatinya. Kenapa? Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kalau orang sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Maka takbirkan dia 4 kali tanda kematian dia. Kalau dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka kita takbirkan dia 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Qalbun mayyit. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di antara penyakit hati kita bahas. Tapi ini enggak semua saya bahas, bertahap. Karena pembahasan tentang seri hati itu panjang. Kita bertahap. Kenapa bisa ada persoalan seperti itu? Li'anna fi qulubihim amrad. Karena dalam hati mereka ada penyakit, virus. Virusnya banyak. Kalau disebutkan syirik, itu virus. Kufur, itu virus. Termasuk yang paling besar, kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, yang mengatakan usulul khotoya thalatha. Yang menjadi sumber segala kesalahan di muka bumi ini ada 3. Nah, salah satunya adalah al-kibir, yaitu sombong. Nah, penyakit hati yang pertama yang harus kita ketahui dan kita kenali adalah al-kibir, takabbur, sombong. Kata kibir itu dari kata kaburo, besar. Nanti muncul kata takabbur, muncul kata istikbaran. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Ada itu disebutkan. Istakbara, takabbara, mutakabbir. Sifat Allah al-mutakabbir, sombong. Sifat Allah itu salah satunya adalah sombong. Pantas enggak Allah sombong? Pantas enggak, Pak? Pantas Allah sombong. Kalau kita pantas enggak sombong? Enggak pantas. Kenapa kita enggak pantas sombong? Pertama, kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nyawa Anda. Bisa enggak? Anda punya enggak memiliki nyawa Anda 100%? Enggak. Sewaktu-waktu Allah yang ambil. Berarti Anda tidak memiliki terhadap diri Anda sendiri. Bisa enggak Anda menahan rasa kantuk? Enggak bisa, Pak. Rasa kantuk, kalau sudah datang, pasti Anda akan tidur. Meskipun Anda berusaha melawan, enggak mungkin bisa itu. Rasa kantuk. Bisa enggak Anda menahan atau menolak sakit yang datang kepada Anda? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau penyakit sudah datang, itu akan menggerogoti Anda. Saya menggerakkan tangan ini, apakah karena saya menggerakkan atau Allah yang menggerakkan? Saya menggerakkan, Pak. Ini saya gerakan tangan, saya yang gerakan atau Allah yang gerakan? Gimana, Bu? Apakah saya punya kekuasaan menggerakkan tangan saya atau Allah yang menggerakkan tangan saya? Gimana, Bu? Hah? Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan, tapi saya berusaha untuk menggerakkan. Kalau memang saya punya kemampuan untuk menggerakkan, kalau Allah stop kemampuan saya, bisa nggak saya gerakan? Nggak bisa. Orang stroke, dia berusaha menggerakkan, Pak. Stroke dia. Nggak bisa. Kenapa? Emang Allah tidak gerakkan. Jadi kita ini nggak punya apa-apa. Makanya kita nggak pantas sombong. Yang pantas sombong adalah Allah. Maka Allah salah satu sifatnya al-mutakabbir. Maka dulu pernah saya protes tuh, ada nama masjid di Palu, Sulawesi Tengah. Saya 23 tahun tinggal di Palu. Dari tahun 99 sampai 2022. Sekarang baru balik ke kampung halaman di Jakarta. Di sana dulu itu ada nama Masjid Al-Mutakabbir. Saya bilang ganti ke nama masjid. Kenapa, Ustaz? Mutakabbir nama Allah. Ya tapi nggak pantas. Jangan menggunakan nama Al-Mutakabbir. Disebut dengan Masjid Al-Mutakabbir, masjidnya orang sombong. Kan nggak bagus, Pak? Masjid Al-Mutakabbir, masjidnya orang sombong. Kecuali Baitul Mutakabbir. Tapi nggak enak didengar. Cari nama-nama yang lebih sedikit enak dikit. Misalnya apa? Baitul Rahman, Darussalam, Darul Rahman, kan enak tuh. Tapi kalau disebut dengan Masjid Al-Mutakabbir, memang di Al-Quran ada Al-Mutakabbir, tapi artinya sombong, besar, merasa yang besar. Itu mutakabbir. Maka sombong itu dari kata kibrun, istikbarun, takabburun, akar katanya sama. Itu adalah sesuatu sifat yang harus kita jauhi, hindari, hilangkan. Jauhi sebelum terjadi, hindari sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, hilangkan. Kalau sudah ada dalam diri kita, hilangkan. Karena itu adalah sifat yang merusak diri kita, merusak hati kita. Kalau hati kita rusak, semua yang keluar dari diri kita akan rusak semua. Sombong. Kalau orang sombong, ngomongnya ngerendahin orang. Betul ya? Sombong. Ah, dia itu apa? Saya ini orang kaya, dia orang susah tuh. Ngomongnya sombong. Pikirannya sombong. Kalau membuat kebijakan-kebijakan, orang-orang miskin nggak didengar tuh aspirasinya. Kenapa? Biarin aja dia mati juga nggak apa-apa, nggak ada yang butuhin dia. Tuh, sombong. Seperti banyak orang-orang yang seperti itu. Yang penting dirinya saja. Semua yang keluar dari orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit sombong, pasti semuanya adalah kezaliman, keburukan, kemaksiatan. Maka harus dihilangkan. Kenapa? Yang membuat iblis dikeluarkan dari Allah
dari surga oleh Allah adalah karena iblis ada sifat sombong. Iblis itu adalah makhluk yang diciptakan Allah yang ibadahnya luar biasa. Kita kalah dengan iblis. Ibadahnya luar biasa. Tapi pada saat ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah perintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan dan ketaatan terhadap perintah yang diberikan Allah kepada mereka sujud. Ini perintah Allah ini, supaya makhluk itu sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Malaikat semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan berarti bangsa malaikat, iblis dari bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jin itu atau iblis itu termasuk bangsa jin, tetapi dia maksiat dan fasik, tidak menjalankan atau durhaka terhadap perintah Allah. Maka iblis kemudian dilaknat. Iblis dilaknat. Ketika iblis dilaknat, iblis kemudian meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Apa permintaannya? Andirni ila yaumi yub'atsu. Tangguhkan saya sampai hari akhirat, hari kiamat. Jadi iblis nggak mati-mati sampai kiamat. Apa? Saya akan goda anak cucu Adam dari sebelah atas, sebelah bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, dari mana aja digoda. Illal mukhlasun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nanti ikhlas menjadi obat hati. Kita akan bahas nanti kalau ada kesempatan ya. Tapi nanti pembahasannya kalau sudah masuk pembahasan obat hati. Jadi iblis kenapa dia dikutuk oleh Allah? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Ketika tanya alasannya, ma manaka alla tasjuda iz amartuk. Kata Allah, apa yang membuat engkau enggan untuk sujud kepada Adam? Aku perintahkan engkau seperti itu. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah. Di mana letak baiknya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Api lebih baik dari tanah, kata iblis. Iblis, padahal api kalau nyala kita kasih tanah, apinya mati nggak bu? Mati lebih baik, tanah atau api? Tanah. Coba api kalau nyala, kita kasih itu apa istilah galian tanah itu? Apa sih namanya? Kalau tukang sindang tuh nyali kan ada tuh galian tanah. Kita taruh ke api yang menyala, kira-kira mati nggak api? Mati. Berarti apa yang dikatakan oleh iblis itu keliru. Itu keliru. Jadi iblis merasa dia lebih tinggi. Maka nanti salah satu indikator ciri dari sifat sombong adalah merasa lebih tinggi dari yang lain. Itu salah satu ciri. Yang kedua, sumber segala kerusakan dan kejahatan di muka bumi ini sombong. Salah satunya. Siapa contohnya? Fir'aun. Sombong. Kenapa Fir'aun sombong? Kekuasaannya. Qarun. Pernah lihat Qarun? Pernah dengar Qarun ya? Qarun. Sombong. Kenapa Qarun sombong? Karena harta kekayaannya. Haman. Tahu Haman? Haman, pada zaman Nabi Musa ada 3 tokoh tuh. Fir'aun, Qarun, Haman. Haman itu sombong. Kenapa? Karena dia merasa yang paling hebat dalam teknokrasinya. Dia bisa membangun piramid, bisa membangun itu Haman. Dia termasuk kaum teknokrat. Kalau Qarun termasuk kaum kapitalis, bahasanya begitulah. Kalau Fir'aun kekuasaan. Jadi 3 itu. Nah kalau 3 ini menguasai hebat tuh. Kalau di Indonesia dikuasai oleh orang Islam yang taat, kekuasaan, teknokrasi, dan ekonomi, Islam menguasai, maju kita. 3 aspek ini. Dan zaman Nabi Musa itu 3 tokoh, semuanya sombong. Itu yang membuat kerusakan, kejahatan. Nah, yang menjadi indikator atau pengukur apakah kita kena virus atau penyakit sombong ini ukurannya nih.
Nanti ibu introspeksi, bapak-bapak introspeksi. Kira-kira saya ada nggak unsur ini? Kalau ada, Anda kena virus sombong. Berarti hilangkan. Mana? Merasa diri lebih baik dari orang lain. Beri contoh. Dia soleh, ibadahnya hebat. Senin Kemis nggak pernah lepas. Sholat sunnah nggak pernah lepas. Sholat duha, sholat hajat, sholat sunnah rawatib tuh. Kemudian sholat tahajud nggak pernah lepas. Puasa Senin Kemis atau Nabi Daud nggak pernah tinggal. Yang wajib apalagi? Muncul dalam hatinya, saya yang paling bagus dari yang lain ini. Ibadah saya lebih hebat. Sombong nggak bu? Sombong. Itu setan berhasil. Karena setan ini dari depan, dari atas, dari samping kanan, samping kiri. Kalau dia orangnya soleh, itu setan pakai strategi lain. Apa? Strateginya dimasukkan unsur ujub dan riya. Riya dia dan ujub, merasa dirinya paling soleh. Yang lain, sholatnya begitu. Saya dong lihat, itu soleh. Jadi ukurannya itu. Tapi kalau yang lain lagi strategi setan. Itu merasa diri. Atau dia punya ilmu pengetahuan tinggi. Yang lain gak ada apa-apanya. Dibohongin terus yang lain tuh, karena ilmunya. Sombong tuh. Karena yang lain gak ngerti apa-apa, dan dia termasuk yang paling hebat ilmunya, dibohongin. Dan kita termasuk orang yang sering dibohongin tuh oleh penguasa. Betul ya? Dibohongin. Aturan-aturan kelihatannya bagus, padahal enggak. Itu malah menguntungkan segelintir kelompok kecil. Orang, rakyat dibiarin. Hidup miskin, hidup susah. Pantas dia itu ada bahasa apa? Orang-orang miskin, orang-orang telantar, dipelihara oleh negara. Kalau ibu punya ayam, ibu pelihara, ayam tambah banyak nggak bu? Ibu punya ayam nih, dipelihara, tambah banyak nggak? Kalau orang miskin terlantar dipelihara, tambah banyak nggak bu? Tambah banyak nggak? Tambah banyak, karena dipelihara. Harusnya bukan dipelihara. Harusnya apa? Dientaskan kemiskinannya dan diberikan perlindungan. Bukan dipelihara, tambah banyak. Namanya dipelihara. Nah kita banyak dibohongin. Karena apa? Karena kita dibodoh. Sementara orang-orang pintar merasa dirinya pintar, dia bikin kebijakan membuat kita semakin terus dibohongin terus. Sampai sekarang kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti sama sekali. Itu hati-hati. Nah, karena merasa diri lebih baik dari yang lain karena faktor ekonominya dia tinggi, atau ilmunya dia tinggi, atau dia paling mungkin lebih soleh, yang lain diremehkan. Namanya istighfaf. Diremehkan. Menganggap remeh orang lain. Maka Nabi mengatakan al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu adalah Anda menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita merasa dirinya lebih hebat, lalu kemudian memunculkan sikap meremehkan orang lain, berarti kena virus sombong. Tinggal diukur aja, saya kena nggak ya? Nah, disitulah introspeksi. Oh iya, saya kena ini sedikit nih, saya hilangkan. Hati-hati, jangan sampai ada virus sombong masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena bahayanya banyak. Ini bahayanya. Ini kita baru bicara penyakit bu, nanti kita akan bicara obatnya. Jadi sekarang saya seperti dokter nih, tapi spiritual dokter. Jadi dokter spiritual nih, kita mengenali dulu penyakit-penyakitnya, kita diagnosa penyakit. Kita hanya diagnosa satu penyakit dulu. Nanti setelah itu penyakit kedua, penyakit ketiga, keempat, dan seterusnya, baru nanti masuk obatnya apa. Tapi rujukannya adalah kitab-kitab tasawuf. Ihya Ulumuddin, Ighatsatul Lahfan, dan kitab-kitab lain. Jadikan rujukan. Yang pertama, kenapa sombong itu harus dihilangkan dari diri kita? Yang pertama, yang dibenci oleh Allah, perilaku itu sombong. Dalam surat Luqman,
ayat 18, surat ke-31 kalau tidak salah. Nanti dicek Bu ya, ayat ke-18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Kalau ngomong nggak mau lihat. Ada nggak begitu Bu? Nggak mau lihat. Ini nggak ada sama sekali. Remehkan. Ada orang mau salaman, dia nggak kasih, ditarik. Kecuali kalau laki-laki dan perempuan ya. Tapi kalau laki-laki dengan laki, nggak mau, diamin aja. Nah itu ada tanda-tanda sama dengan wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu dari orang lain karena sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di muka bumi ini marha, angkuh, sombong. Innallaha, karena Allah tidak suka. Allah benci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Kulla mukhtalin fakhur. Orang yang sombong lagi selalu membanggakan dirinya. Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka, pasti akan ada sesuatu yang akan diberikan Allah kepada orang itu. Kalau Allah nggak suka, tempat kembali orang itu di mana? Di neraka. Allah nggak suka. Itu satu. Yang kedua, ini saya cuma kutip cuma berapa aja. Sebenarnya banyak. Saya kutip cuma beberapa keadaan bahaya dari sifat sombong. Yang kedua, orang yang sombong itu akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak nengok dia. Allah enggak ajak bicara dia. Allah diamin. Ibu misalnya di rumah didiamkan oleh suami, enak enggak Bu? Suami enggak ngajak ngomong, dia diamin, enak enggak? Apalagi kalau enggak dikasih uang ya, lebih enggak enak lagi. Ini didiamin oleh suami, enak enggak? Enggak enak. Itu baru manusia. Tapi ini yang mendiamkan, yang mengabaikan, tidak ngajak ngomong, dibiarkan, tidak ditengok. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dan yang mempunyai surga dan neraka. Apa kata Nabi? Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan orang itu mendapatkan adab yang pedih. Siapa? Yang pertama, orang yang sudah tua, berzina. Tuh. Sudah bau tanah, berzina. Tahu bau tanah? Sudah tua, dia berzina. Yang kedua, penguasa yang suka dusta. Ngomongnya A, ternyata B. Bilangnya B, ternyata A. Begitu. Dia bilang tidak cawe-cawe, ternyata cawe-cawe. Begitu bahasanya, bohong. Pokoknya semuanya bohong. Penguasa yang berdusta itu nanti di akhirat termasuk 3 kelompok yang didiamkan oleh Allah dan dapat adab yang pedih. Yang ketiga siapa? Orang miskin sombong lagi. Kita ini sudah miskin sombong lagi Bu. Orang kaya sombong mungkin bisa pantas sedikit kan, agak pantas lah, ya wajar lah dia sombong. Kenapa? Dia punya mobil Alphard, dia punya mobil apa sih yang bagus, mobil paling bagus apa sih? Apa tuh? Berarti orang miskin semuanya sini nih. Apa mobil paling bagus? Wah, ada mobil paling bagus? Apa mobil paling bagus? Hah? BMW itu di Indonesia, di luar itu ada tuh. Ada tuh yang mobil Rolls Royce, mobil yang keren-keren kalau di parkir. Di sini mungkin jarang dilihat. Itu mobil paling bagus. Orang yang seperti itu dia sombong. Mungkin kita bilang wajarlah dia sombong, dia orang kaya. Ini orang miskin sombong. Kira-kira gimana Bu? Pites ini orang. Sudah miskin, sombong. Ini kata Nabi, tapi bukan berarti miskin, orang kaya sombong juga masuk di sini.
Tapi yang lebih parah adalah yang miskin sombong. Ini masuk kategori orang yang didiamkan oleh Allah, nggak diajak bicara sama Allah, diabaikan oleh Allah, Allah nggak lihat, Allah nggak tengok, kembalinya di neraka, azab yang pedih. Itu bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga, hati terkunci. Kalau orang hatinya terkunci, sementara hati ini yang menggerakkan perbuatan baik, maka bermasalah itu. Tandanya apa orang yang hati terkunci? Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terkunci hatinya. Loh, memang yang saya lakukan salah ini. Dia korupsi. Tapi ketika ditanya, Anda telah melakukan kesalahan, apakah yang saya lakukan ini salah? Berarti dia tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu adalah musibah terbesar. Tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kata Allah, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ada kata mutakabbir dari kata takabbur. Apa kata Allah? Demikianlah Allah mengunci mati hati. Hati siapa? Orang yang sombong dan jabbar, zalim, sewenang-wenang kepada orang. Itu dikunci mati. Kalau sudah dikunci mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adzim. Itu. Kalau sudah dikunci mati, dengarannya gue terkunci, penglihatan terkunci, bahaya. Melakukan perbuatan dosa, korupsi tidak malu. Tidak malu. Masih ngelayapan kemana-mana, nggak malu. Kalau ibu mencuri, ketahuan mencuri, malu nggak keluar rumah? Malu kita, berarti masih ada iman, Pak. Kalau kita kelihatan melakukan keburukan, orang lihat, muka kita merah, malu. Lalu nggak mau keluar, takut apa? Dilihat orang, saya malu. Masih ada iman. Tapi kalau orang melakukan pencurian, korupsi, keluar, tidak ada rasa malu, bahkan tersenyum-senyum, hati-hati Pak. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau sudah kunci mati hatinya. Hati-hati. Kenapa kok bisa seperti itu? Sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Kalau kita belum terbiasa mencuri, ketahuan, malu kita, belum terbiasa mencuri. Tapi kalau terbiasa mencuri, ketahuan, biasa aja. Sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hatinya sudah terkunci. Itu hati-hati. Dan yang terakhir, bahaya dari sifat sombong adalah Nabi mengatakan, ini semuanya dari Quran dan hadis, bukan dari pendapat saya. Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak saya beritahu siapa penduduk neraka itu, kata Nabi. Apa kata Nabi? Kullu utulin jawazin mustakbirin. Orang yang keras kepala dibilangin nggak mau kembali, nggak mau sadar, pokoknya dibilangin malah marah. Itu namanya keras kepala. Pelit. Pelit itu apa? Tidak mau membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah mustakbirin, orang yang sombong. Jadi kalau ada tiga ada di dalam diri kita, maka kata Nabi itu adalah tanda-tanda dari orang yang akan menghuni neraka. Saya pikir untuk informasi pengetahuan tentang Islam pada kesempatan waktu duha ini sampai di sini. Untuk penyakit pertama yaitu sombong, insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita akan melanjutkan pada penyakit kedua dan ketiga. Apa ciri-cirinya? Apakah kita termasuk ke dalam orang seperti itu? Kalau ternyata kita sudah tahu, hindari. Kalau ternyata kena di dalam diri kita, hilangkan. Begitu caranya. Setelah itu diterapi supaya tidak kembali lagi penyakit itu di dalam hati kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.